Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Oke, kawan-kawan, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat dalam menjaga semangat belajar. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar sampai di halaman 212 tentang masih berkutat permasalahan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu amriman dzukira indahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisolati alaihi wa taslimi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab perintah atau bab memperintah terhadap orang yang disebutkan di sisinya itu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segera membaca solawat dan salam atas Nabi. Jadi ketika pertama anjuran kita atau anjuran yang sangat dianjurkan kepada kita itu memperbanyak sholawat. Nah, terus itu tahu kemarin sudah pembahasannya. Nah, sekarang ketika ada orang lain menyebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kita, kita juga diperintahkan untuk bersholawat kepada Nabi. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi meriwayatkan dalam kitab Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirat indahu falam yusalli alaihi." Qala Tirmidzi haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, celaka seorang laki-laki itu yang ketika disebutkan di sisinya, ketika disebutkan namaku di sisinya gitu, maka dia tidak bersolawat atasku sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala kalau kita sholat, apakah mendorong orang lain untuk melakukan sholat seperti kita? Apakah Allah memerintahkan memerintahkan sholat seperti yang dilakukan oleh orang lain? Kan enggak. Tapi ketika ada orang lain bersolawat di samping kita, maka kita diperintahkan untuk bersolawat. Masya Allah. Warawina fi kitab Ibn Sunni bi isnadin jayyidin an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falyusalli alayya fa innahu man shalla alayya marrah sallallahu azza wa jalla alaihi biha asyra. Imam Nawawi juga meriwayatkan di kitab Ibn Sunni dengan sanad yang baik dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang aku disebutkan di sisinya, maka hendaklah ia membaca sholawat atasku. Sesungguhnya orang yang membaca sholawat atasku 1 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 kali, yaitu berupa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawaina fihi bi isnadin dha'ifin an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaki. Imam Nawawi juga meriwayatkan di kitab Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa sahabat Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang namaku disebutkan di sisinya lalu ia tidak bersolawat atasku, maka sungguh ia celaka. Warawina fi kitab Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Imam Nawawi juga meriwayatkan di kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Ali, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang bakhil itu bukan orang yang punya uang, orang yang enggak punya uang, atau orang yang pelit. Bukan. Orang yang pelit itu sesungguhnya orang yang nama Nabi disebutkan di sisinya, dia mendengar nama Nabi disebut tapi dia tidak mau bersolawat atas Nabi. Warawainahu fi kitabin Nasa'i min riwayat Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu ma'an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi inda hadzal hadits. Jadi ini juga disebutkan di kitab Sunan An-Nasa'i kan begitu. Lalu kemudian
Imam At-Tirmidzi mengatakan di bawah hadis yang tentang orang yang pelit tadi itu, yurwa an ba'di ahli ilm qala idza shalla ar-rajulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlis ajza'a anhu ma kana fi dzalikal majlis. Bahwa diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu pernah berkata, jika seorang laki-laki itu membaca sholawat atas Nabi satu kali di sebuah majlis, maka satu sholawat yang dilakukan oleh satu orang tadi itu mencukupi daripada orang-orang lain yang tidak membaca sholawat. Masya Allah, ini keringanan yang sangat-sangat yang sangat ringan sekali lah. Bagaimana ketika suatu majelis kita lupa bersolawat atas Nabi, ada satu orang yang bersolawat, itu cukup. Babu sifati sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang tata cara bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qaddamna fi kitab adhkaris shalah sifat as-sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yata'allaqu biha wa bayan akmaliha wa aqalliha. Nah, dulu nih Imam Nawawi juga sudah menyebutkan di tentang kitab Azkaris Salat, tentang zikir-zikir salat, karena salah satu fardu atau salah satu rukun qauli yang wajib dibaca saat salat adalah kita membaca sholawat di tasyahud akhir. Gitu, tasyahud akhir itu membaca sholawat. Nah, sholawat itu itu sudah disebutkan di bab Azkarus Salat, dan apa yang berhubungan dengannya, dan yang sempurna yang mana dan minimalnya mana. Wa ma qalahu ba'du ashabin wa ibnu Abi Zaid al-Maliki min isbih babi ziyadatin ala dzalik wa hiya warham Muhammadan wa ala Muhammad fa hadhihi bid'atun la asla laha. Adapun yang pernah dikatakan oleh sebagian ashab kita dan Ibnu Zaid al-Maliki tentang kesunahan menambahi sholawat yang diajarkan Nabi dengan kata-kata warham Muhammadan wa ala Muhammad, ini adalah bid'ah gitu, yang enggak ada dasarnya. Nah, ini sini aja Imam Nawawi aja pernah mengatakan bid'ah. Jadi bid'ah itu perkataan ini bid'ah itu bukan perkataan orang-orang golongan-golongan yang suka membid'ahkan itu. Tapi Imam Nawawi juga pernah membid'ahkan gitu, orang yang menambahi sholawat dengan kata warham Muhammadan wa ala Muhammad. Waqad balaghal Imam Abu Bakar al-Ibnu Arabi al-Maliki fi kitabih Syarh Tirmidzi fi inkari dzalik. Bahkan di sini Imam Abu Bakar al-Ibnu Arabi al-Maliki itu benar-benar keras gitu loh, sangat keras dalam mengingkari tambahan-tambahan. Wa takhti'at Ibnu Abi Zaid fi dzalik, bahkan dikatakan ini salah, ini jangan nambah-nambahin ini gitu. Wa tadhili fa'ili, dan bahkan dibodoh-bodohin orang yang pernah melakukan itu gitu. Orang yang melakukan sholawat terus ditambahin warham Muhammadan wa ala Muhammad itu. Qala, nah ini berkata Imam Abu Bakar bin Arabi, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamana kaifiyatas sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dasarnya apa? Kenapa sesuatu itu bid'ah? Karena Nabi itu sudah sudah mengajari bagaimana kita membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faziyadatu ala dzalik, dan adapun menambahi hal demikian itu istiqsarun liqaulihi, menganggap kurang atas sabda Nabi, wasitrakun alaihi sallallahu alaihi wasallam, menambahi yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq, begitu. Ini bukan dari sisi bentuk-bentuk sholawat ya. Kalau bentuk-bentuk sholawat banyak sekali yang diajarkan oleh para ulama misalnya begitu. Tapi maksudnya di sini ketika seorang membaca salat harus ditambahin misalnya warham Muhammadan wa ala Muhammadan begitu. Nah, di sini disebutkan kalau misalnya menyebutkan mendoakan rahmat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya boleh-boleh aja, tapi itu enggak pas lah. Nabi aja hakikatnya rahmat, orang Nabi kan rahmatan lil alamin begitu. Masa kita mendoakan rahmatan begitu ya, kita sholawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, ya cukup itu aja lah. Walaupun dengan redaksi sholawat yang bermacam-macam enggak masalah, tapi dengan tambahan warham Muhammadan wa ala Muhammad itu yang kurang pasan begitu.
Faslun fi istihbabil jam'i bainas sholati wat taslimi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kesunahan mengumpulkan, maksudnya mencampurkan antara membaca sholawat dan membaca salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yajma' bainas sholati wat taslim wa la yaktasir ala ahadihima fa la yaqul sallallahu alaihi faqat wa la alaihi salam faqat. Kalau bisa, kalau bersolawat itu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus Allahumma sholli wasallim, nah, ada wasallimnya, atau sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, jadi ada sallallahu, ada masalam, atau sholli salim kan begitu. Kalau dulu diajarkan Mbah Nawawi itu, kalau sholli ya salim, kalau sholla ya salam. Nah, gitu. Untuk ngajarin orang-orang awam zaman dulu. Kalau bisa dibarengin gitu ya. Kalaupun kita mencukupkan dengan membaca sallallahu alaihi wasallam, gitu. Di lemari. Faslun fi istihbabi raf'i sauti bis salati wat taslimi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda dzikrihi fi qiraatil hadithi wat talbiyah. Mari pakaian. Buka satu-satu. Fasal tentang kesunahan mengeraskan suara dengan sholawat gitu dalam membaca hadis dan membaca talbiyah. Yustahabbu liqari'il hadisi wa ghairihi mimman fin ma'nahu idza dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarfa'a sautahu bis sholati alaihi wa taslim. Nah ini kitab azkar banyak sholawat ya, dikeraskan membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan bagi yang membaca kitab hadis atau kitab yang lain itu ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca selawatnya yang kencang biar orang lain ikut berselawat. Wala yubaliku fir rafi mubalaghatan fahisyah, jangan sampai sallallahu alaihi wasallam, jangan. Mimman nassa ala rafi saut al Imam Hafidz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi wa akharin waqad naqaltuhu ila ulumil hadis. Nah ini yang pernah menukil atau memberikan nas tentang kesunahan membaca sholawat dengan keras itu saat baca hadis itu ya Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Waqad nasul ulama min ashabina wa ghairihim ala annahu yustahabbu yarfa'a sautahu bis sholati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit talbiyah wallahu a'lam. Begitu juga disunahkan saat kita membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, itu terus membaca sholawat itu dikeraskan suaranya agar orang-orang di sekeliling kita juga mengucapkan sholawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.